resiko dalam beternak secara on farm. Strategi yang pertama, jangan sampai kita ketipu aja. Yang pertama itu, jangan sampai ketipu. Misal nih kita udah beli pakan, ternyata ketipu, harganya kemahalan kayak gitu. Atau kita beli domba dengan genetik wah, ternyata kemahalan juga, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Kali ini kita akan sedikit sharing juga tentang belajar dari kegagalan peternak yang sebelumnya lah. Jadi setiap peternak itu pasti ada di mana kegagalan kecil maupun kegagalan besar gitu kan. Nah, itu harus apa ya? Harus disiapkan lah gitu. Karena kegagalan itu akan membuat motivasi kita untuk beternak lebih tinggi itu jadi turun gitu kan. Apalagi kalau kita udah di awal-awal banyak kerugian, entah kerugian karena kematian, kerugian karena dibohongin gitu kan, kerugian karena pakan yang kurang sehingga ternak-ternak itu malnutrisi seperti itu. Jadi dulu saya waktu masih awal-awal ya kuliah gitu kan, senang banget sih lihat ternak kambing bur gitu kan, kambing bur yang bagus-bagus, domba-domba yang bagus-bagus gitu kan. Kemudian saya bikin kandang sama teman-teman, gabung gitu sama teman-teman, ngumpulin modal, kemudian beternak. Kebetulan waktu itu beternak jenis Jawa Randu, kambing bur gitu kan, kambing bur yang masih apa ya, masih genetiknya masih kurang begitu bagus lah gitu, kayak gitu. Di awal-awal kita siapin nih kandangnya, kemudian pakannya kita belum siap gitu, jadi waktu itu secara pakan belum siap, ilmunya juga masih belum terlalu oke lah, belum terlalu bagus, relasi juga belum terlalu bagus. Kemudian setelah berjalan pakannya kurang gitu kan, kemudian anak kandang bermasalah gitu. Jadi kita punya anak kandang yang kita gaji bulanan gitu kan. Omongnya banyak tapi kerjanya sedikit. Jadi nggak sesuai sama ekspektasi kita, sehingga ternak-ternak kita yang harusnya dia ngarit setiap hari, ibaratnya nyiapin pakannya, ngasih makannya, itu akhirnya kurang pakannya. Cuma kita sudah punya backup pakan kering gitu kan, backup pakan kering yang sewaktu-waktu dikeluarin ketika pakannya kurang gitu, sehingga akhirnya kosnya jadi bengkak gitu. Kosnya bengkak karena ya kalau pakan semuanya beli, ya akhirnya nggak bagus juga gitu untuk margin kita lah seperti itu. Sehingga setelah kita berjalan nih, kebetulan waktu itu ya breeding ya gitu. Jadi waktu itu kita breeding, kita punya pejantan bur yang lumayan besar-besar ya, bobot 70 kilo, 65 kilo, sampai 90 kilo gitu kan. Kita kawinin dengan Jawa Randu gitu kan waktu itu. Nah setelah itu ya memang induknya bunting-bunting gitu kan, tapi karena ya pakannya belum siap di awal, kita belum nyeting lah pakan untuk breeding itu speknya seperti apa, kecukupan mineralnya, vitaminnya, terus juga kontinuitasnya, apakah pakan itu gonta-ganti, itu juga kurang bagus untuk ternak gitu kan. Jadi dalam hal pakan aja itu belum juga dari hal keuangan gitu. Jadi waktu masih semester awal-awal waktu kuliah gitu kan, kita keuangannya sedikit gitu, sehingga ketika waktunya bayaran nih anak kandang, nggak ada uangnya, nggak ada, mau iuran juga susah gitu kan, karena ya balik lagi masih mahasiswa gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita jual nih ternak, kita jual untuk kasih makan ternak gitu kan, dan itu seterusnya kayak gitu. Akhirnya kita belajar nih
kita belajar, wah kalau kita main di breeding dengan kondisi keuangan yang masih belum cukup lah untuk cash flow jangka panjang gitu kan, akhirnya kita rubah bisnis modelnya. Jadi bisnis model yang awalnya kita breeding jangka panjang sampai 2 tahun gitu kan, baru dipanen lah kayak gitu, itu kita rubah jadi kurban gitu. Jadi awal-awal akhirnya kita rombak semua, kita jualin pelan-pelan gitu, dan kita akhirnya mulai nih kurban. Dan ternyata kalau di breeding karena cash flow-nya itu lambat dan cost-nya tinggi, akhirnya kita rubah dengan kurban, dan ternyata ya kurban juga menguntungkan gitu kan. Itu set bisnis yang berbeda, bahasanya ada on farm, ada off farm gitu kan gitu. Kalau misalkan on farm itu kan kita fokus untuk produksi gitu kan, sedangkan kalau untuk off farmnya kita fokus untuk pemasaran lah, seperti itu, hasil akhir dari produk kita seperti itu. Gini, kegagalan atau resiko dalam ternak secara on farm. Strategi yang pertama, jangan sampai kita ketipu aja. Yang pertama itu jangan sampai ketipu. Misal nih kita udah beli pakan, ternyata ketipu, harganya kemahalan kayak gitu. Atau kita beli domba dengan genetik wah ternyata kemahalan juga seperti itu. Terus juga ketipu dalam hal yang lain lah kayak gitu, entah itu ketika kita jualan ternyata si uangnya nggak dikasih, itu juga salah satu ketipu. Jadi di awal-awal mitigasi ketipu itu harus disiapin di awal, jangan sampai ketipu. Itu strategi yang pertama ya, jangan sampai tertipu, jangan sampai dibohongi. Terus yang kedua adalah mengenai pakan yang tertangani lah, strategi kedua itu. Jadi pakan itu hal vital yang harus kita mitigasi resikonya. Jadi gimana mitigasi resikonya? Yang pertama ya, yang pasti harus kita siapin dulu bang pakannya gitu kan. Bang pakan entah masih berupa hijauan yang masih tumbuh gitu kan di kebun atau di lahannya orang atau di gudang kita sendiri gitu. Jadi seyogyanya untuk pakan itu kita harus continue. Jadi jangan berubah-ubah. Katakan berubah pun ya mungkin 30% lah dari bang pakan kita gitu, sehingga kalau misalkan ketika pakan kita habis atau suplainya kurang bagus, itu masih aman untuk ternaknya. Jadi ternak itu gampang stres kalau kita rubah-rubah pakannya itu. Terus yang ketiga adalah kematian ternak. Jadi kematian ternak itu harus benar-benar dihindari. Karena apa? Ya kematian ternak itu, kita kan beternak untuk produktif ya, produktivitas ternak itu yang kita kejar kan gitu kan. Jadi minimalisir resiko kematian itu harus benar-benar ditangani gitu kan. Jangan sampai ternak itu mati sia-sia, karena ternak itu adalah aset gitu kan, aset kita. Jangan sampai aset itu mati sia-sia lah kayak gitu. Jadi bagaimana mitigasinya ya, harus siap gitu. Ketika kita beternak, kita fokus di produksi kayak gitu. Tapi ketika ternak itu bahasanya membuat kita rugi, atau karena sakit atau karena mau mati, ya harus siap gitu. Harus siap, kita harus potong aja lah gitu. Jangan sampai mati sia-sia kayak gitu. Nah, untuk masalah kematian ternak atau ternak yang kurang produktif, itu nanti akan kita bahas selanjutnya di video-video yang akan datang gitu kan. Jadi gimana sih supaya ternak itu sehat gitu kan, gimana supaya ternak itu produktif, gimana penanganan ternak ketika dia sakit gitu kan, apa sih penanganan awal lah yang harus kita berikan ketika ternak kita stres atau sakit kayak gitu. Tadi kan untuk masalah resiko dalam beternak ya, resiko yang tertipu atau dibohongi, itu cara pencegahannya ya salah satunya dengan memperbanyak relasi ya, kita memperbanyak relasi, memperbanyak silaturahmi dengan peternak-peternak gitu kan, sehingga dalam hal purchasing atau pembelian apapun itu kita benar-benar tahu begitu barangnya seperti apa. Misal nih pakan, barangnya seperti apa kayak gitu. Misal kita beli katakan gamblong ya, gamblong itu barangnya seperti apa, apakah dengan kita beli sekian, apakah kemahalan atau apakah ekonomis kayak gitu. Itu harus dipikirkan di awal. Jadi purchasing dalam hal pakan itu sangat-sangat penting ya. Terus juga purchasing dalam hal ternaknya gitu. Jadi kita
benar-benar memilih. Kalau misalkan kita main penggemukan, cari bakalan yang kurus tapi sehat gitu kan. Beda lagi kalau kita main di breeding. Kalau main di breeding ya kita cari domba-domba yang berkualitas gitu, yang berkualitas, yang sehat kayak gitu. Yang kalau misalkan kita beli buntingan ya harus dipastikan dia bunting apa enggak gitu kan. Jangan hanya dites jangan hanya percayalah sama penjualnya gitu. Harus benar-benar itu bunting apa enggak. Misalkan dicek dengan USG atau benar-benar kita tahu kapan kawinnya, atau banyak hal lah, banyak cara ya untuk mengetahui ternak itu bunting apa enggak. Nah, untuk teman-teman peternak yang gagal di awal ya, jadi sebenarnya kan usaha apapun itu kan pasti ada gagalnya, yang pasti itu. Jadi minimalisir resiko kegagalan itu penting di awal, preventifnya gimana gitu kan. Dan kalau udah terlanjur gagal ya, kalau kita masih punya passion di situ, tetap kita belajar gimana supaya tetap bisa survive lah kayak gitu. Sama halnya seperti saya sendiri waktu itu ya, waktu awal-awal kuliah gitu kan, karena base-nya dari orang yang bahasanya keuangannya juga cetek gitu kan, keuangannya modalnya kecil, kita nggak berani ngambil modal bank atau nggak berani pinjem ke sana ke sini. Akhirnya mau nggak mau kita rubah bisnis modelnya dari on farm menjadi off farm. Jadi kita fokus di off farmnya gitu, gimana jualan banyak, jualan sebanyak-banyaknya gitu kan ke konsumen akhir yang mungkin secara marginnya bisa lebih besar. Jadi dari situ nanti kita bisa mainkan on farmnya gitu. Oke, bila teman-teman masih banyak pertanyaan yang mungkin masih perlu ditanyakan atau di-sharingkan ya. Jadi di sini di channel Gaper ini kita sebenarnya sharing aja sih. Jadi sharing dari pengalaman kita atau pengalaman orang lain lah gitu. Supaya kita dalam peternak itu bisa termotivasi untuk semakin lebih baik lah, semakin berkembang dan semakin banyak relasi-relasi yang mungkin awalnya mungkin ya kita main di pengemukan aja awalnya, atau main di kurban aja, kemudian kita mungkin bisa kedepannya main di milking kayak gitu. Dan memang itu awalnya harus fokus lah gitu, kita fokus di situ dulu, atau kita fokus aja ke keunggulan kita. Kalau keunggulan kita itu di marketing, penjualan, ya udah fokus di situ aja. Kita cari partner yang memang dia bisa fokus di on farmnya kayak gitu. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen channel Gaper. Semoga channel Gaper ini semakin berkembang, dan jangan lupa di share juga ke teman-temannya yang mungkin ibaratnya masih pengen beternak terus masih belum ada, mana sih belajar di YouTube itu di mana sih, nah, bicara kayak gitu, atau belajar secara training atau pelatihan di mana sih kayak gitu, atau belajar ke peternak yang udah sukses di mana sih kayak gitu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.